Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas mengenai dampak khodam pendamping bagi diri seseorang yang didampinginya. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar video ini terus berkembang, BFC terus berkembang, dan bisa mengupload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan seringnya kita bersolawat, maka insya Allah kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang dampak sosok khodam yang mendampingi diri seseorang, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman tentang mistis ataupun gaibnya, silahkan DM di IG-nya BFC di _Fahmi18 yang ada nanti di bawah layar ya. Perhatikan di bawah layar itu ada, bisa follow dan DM IG-nya BFC. Nah, kita langsung aja membahas tentang judul video pada kali ini, yaitu mengenai sosok khodam pendamping dan dampaknya bagi orang yang didampingi itu seperti apa. Nah, di sini sebetulnya secara umum ataupun secara global gitu kan, khodam itu kan yang sering kita ketahui ataupun sering dibahas itulah ada dua: khodam dengan sosok manusia, sosok dengan wujud seperti manusia, dan ada sosok hewan. Nah, jadi yang pertama ini yang sosok yang seperti manusia, bisa itu seperti kayak kakek berjubah putih ataupun yang berpakaian serba hitam ada, ataupun yang berjubah putih bersorban hijau ada gitu kan. Tinggal tinggal siapa yang didampingi, karena biasanya itu setiap orang sosoknya seperti mungkin sama tapi kan beda gitu ya. Mungkin berjubah putih banyak, bersorban putih banyak, cuman kan berbeda gitu. Siapa orangnya berbeda, siapa orangnya, tingkatannya gitu kan berbeda-beda. Dan kan setiap orang mempunyai leluhur masing-masing gitu, dan didampingi leluhurnya masing-masing. Tapi secara umum efeknya itu sama gitu. Ketika seseorang pewaris ilmu leluhur lah gitu kan, didampingi oleh sosok khodam yang misalnya mau itu benda bertuah ataupun dari leluhur yang sosoknya seperti sosok layaknya manusia, itu akan berdampak seperti mempunyai firasat-firasat layaknya bagaimana manusia juga gitu. Ada istilahnya timbullah ide, timbullah feeling, insting gitu istilahnya, naluri itu lebih tajam biasanya ketika orang yang didampingi sosok itu sensitifnya terhadap lingkungan, terhadap kondisi sekitar itu lebih tajam. Lebih tajam misalnya ketika melihat seorang yang lagi kesusahan, dia langsung respon, wah
ataupun dia bisa melihat kondisi peluang-peluang usaha misalnya, itu ada dampaknya ke sana. Ya tetap, tapi izin Allah gitu kan, tetap kuasa Allah. Misalnya itulah prosesnya gitu kan. Misalnya dia lebih kayak seperti ada sering nasihat-nasihat lah gitu. Ketika dia duduk termenung, ada timbul ide. Pokoknya dia jarang sekali itu kehabisan akal. Selalu ada gitu. Misalnya masukan-masukan itu ada dari yang misalnya yang mendampinginya gitu atas izin Allah gitu. Selalu ada nasihat-nasihat ketika misalnya ada benturan masalah, nanti ketika dia mengambil posisi mungkin menyendiri, mengambil posisi mungkin selesai sholat dia menenangkan hati dan pikirannya, misalnya kayak seperti meditasi, dia akan mendapatkan jawaban-jawaban ataupun ide-ide ataupun saran-saran untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya dia ke sana arahnya. Dan lalu yang kedua itulah sosok yang seperti hewan. Hewan itu ada harimau, ada ular, dan ada yang lain-lainnya. Tapi yang eh, sering, yang pada umumnya yang BFC lihat itu orang-orang yang didampingi khodam harimau. Dan khodam harimau ini dampaknya itu dia ketika seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang terpengaruhi oleh khodamnya, maka apalagi itu khodam harimau, maka dia akan timbul temperamentalnya gitu. Bagaimana layaknya harimau, terganggu dia maka emosinya akan cepat naik gitu. Emosi, marah, temperamen itulah uh, apa dampak negatifnya. Tapi dampak yang lain itulah dia akan terlihat berwibawa, terlihat seperti orang yang bijaksana. Ketika orang memandangnya dia akan segan. Itu dampak misalnya yang bisa dibilang mungkin ya positif gitu. Jadi orang melihatnya tuh, wah si Anu tuh nampaknya cocok nih seperti jadi seorang ini, pemimpin kelompok misalnya. Itu akan terlihat di secara kasat mata oleh masyarakat awam misalnya gitu kan. Terus dia cocok nih si Anu jadi ketua kelompok misalnya. Itu akan otomatis gitu. Ketika orang yang didamping sosok harimau, maka akan terlihat seperti berwibawa dan bijaksana. Lalu perkataannya itu akan diyakin, orang akan percaya gitu, yakin gitu. Dan yang menjadi masalahnya yaitu ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia maka akan temperamen gitu, akan cepat marah gitu, dan saya tidak memikirkan sisi-sisi negatif lainnya, dampaknya itu apa gitu. Dia hanya memikirkan amarahnya. Lalu misalnya ada sering sosok ular gitu. Sosok ular ini memang dia diem, misalnya kayak ya diam-diam menghanyutkan, tapi misalnya jangan dia dipancing emosinya. Ketika dia terpancing dan emosi, ya dia akan nyaplok. Nah, gitulah. Begitu juga dengan buaya gitu. Dia akan timbul sifat-sifat ya seperti bagaimana layaknya hewan yang ada di dunia nyata gitu. Cuman dia kan di alam gaib gitu, sosoknya itu. Dan baru-baru ini seperti BFC itu kan, ya sempat itu datang dalam mimpi sosok ya bisa bilang ular piton besar gitu, bahkan mustikanya pun terlihat. Mau diambil, ditariknya kembali, kita diambilnya kembali. Ketika mau diambil, dibawa oleh ular itu, dan memang sosoknya itu sangat besar. Dan memang UFC tidak menghiraukan itu ya, ketika ya, terlihat karena ketika sosok itu berenergi negatif dan akan bentrokan sama kita gitu. Jadi kita harus bisa menyeleksi juga istilahnya kan, kalau memang sosok itu mau ikut atau mau ya membantu gitu kan,
dalam arti hal yang positif gitu, silakan, cuman kita harus bisa memilahnya. Ketika tidak cocok, ya udah. Bahkan BFC hampir ya udahlah gitu, apa adanya aja kita bilang gitu kan. Nah, semua itu karena Allah, dan memang kalau memang mereka membantu atas izin Allah ya silahkan. Tapi BFC tidak pernah isahnya eh, mengharap lebih dari mereka gitu, karena yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menolong gitu. Nah, jadi sahabat BFC menekankan atau memberi saran, apapun yang mendampingi, apapun yang saudara BFC miliki, tetap lihatlah ke bawah, lihatlah siapa kita sebenarnya gitu kan, siapakah diri kita sebenarnya. Nah, jangan pernah membusungkan dada gitu. Tetap tundukkan kepala, merasa ya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita menggunakan ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, karena semua yang ada di dunia ini, baik ya siang malam, sehat sakit, kaya susah gitu kan, maupun pejabat ataupun rakyat biasa, itu semua sudah ada, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi bagaimana menyikapinya. Hidup, mati, langkah rezeki, pertemuan maut, kita serahkan kepada Allah. Kewajiban kita hanya bersyukur apa yang telah diberikan Allah. Oke, mungkin cukup sekian dari BFC. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.